Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Profesor Channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Desa Galak ya, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Nah, vlog kita kali ini adalah akan membahas tentang sejarah berdirinya Desa Galak. Nah, konon juga pernah saya dapat cerita bahwa Galak ini dulunya dua desa ya. Makanya untuk Bengkok Pamong dan Bengkok Lurah dan sebagainya itu sangat luas, 2 kali lipat dibanding desa-desa yang lain. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berubah. Salam. Sedulur, kita berkunjung ke Desa Galak, sebuah desa yang ada di Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Persis di tepi kanan dan sebagian di kiri dari jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Desa Galak berbatasan dengan beberapa desa yang lain yang kesemuanya masih berada di wilayah administratif Kecamatan Selaung, yakni Desa Jebeng, kemudian Desa Menggare, ada Desa Truneng, kemudian juga berbatasan dengan Desa Simo. Desa Galak ini terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Maron paling selatan, kemudian di utaranya ada Dusun Galak, sementara yang paling sudut dan ada di sisi utara adalah Dusun Terpate. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah selatan Ponorogo, Desa Galak ini dahulu kala adalah hutan belantara. Adapun sosok yang dikenal pertama kali membuka lahan, membabat alas dan kemudian mendirikan pemukiman adalah sosok yang dikenal bernama Mbah Windu Sono. Nama Mbah Windu Sono sendiri dikenal sebagai sosok sakti yang mempunyai senjata andalan berupa tongkat yang terbuat dari batang kayu sono. Barangkali dari senjata itulah kemudian beliau dikenal dengan nama Mbah Windu Sono. Makam Mbah Windu Sono ini ada di perbatasan Dusun Galak dan Dusun Terpate. Nah, saat melakukan babat alas atau membuka lahan di kawasan hutan belantara yang kita kenal sebagai Desa Galak ini, berbagai macam halangan ditemui oleh Mbah Windu Sono. Ini terjadi karena kawasan hutan yang dibabat oleh Mbah Windu Sono dikenal sebagai kawasan hutan yang teramat sangat buas. Disebut buas karena banyak sekali hewan-hewan predator yang ada di tempat ini. Macan tutul, ular besar, macan gembong, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang juga dihubungkan ketika pada tahun 90-an masih ada macan tutul yang tersesat di Desa Maron, kemudian memanjat pohon kelapa. Hal itu membuat kegemaran yang luar biasa. Tempat itu yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Jalan Macan Tutul ada di sekitaran SMK Maron atau SMK Galak yang sekarang ini. Nah, binatang-binatang buas atau kewan galak tersebut selalu menghalangi Mbah Windu Sono dalam proses babat alas. Saat itulah kesaktian tongkat kayu sono yang dimiliki sebagai senjata andalan Mbah Windu Sono tersebut digunakan. Hewan-hewan buas atau kewan-kewan galak itu tunduk seketika atas tuah dari pusaka tongkat kayu sono. Dari peristiwa itulah kemudian tempat atau lahan yang dibuka oleh Mbah Windu Sono ini disebut sebagai kawasan Galak atau Galak dalam logat pengucapan Ponorogo. Nah, dalam opening tadi sudah kita sampaikan bahwa Desa Galak ini dulunya terdiri dari 2 desa, yakni Desa Galak itu sendiri ditambahkan dengan Desa Terpate. Penggabungan 2 desa yakni Galak dan Terpate, dan untuk selanjutnya dijadikan satu Desa Galak terjadi kurang lebih antara tahun 1917 sampai dengan 1918. Kedua desa ini digabungkan oleh karena sebab kedua kepala desa yang memerintah di Desa Galak dan Desa Terpate tidak mempunyai anak.
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada zaman dahulu, kepala desa selalu dijabat turun-temurun oleh sosok yang dilanjutkan oleh anak dan keluarga selanjutnya. Kepala desa Galak saat peristiwa ini terjadi bernama Genu. Sedangkan kepala desa Terpatih atau saat itu dikenal sebagai lurah bernama Surorejo. Nah, setelah kedua desa tadi sepakat digabungkan, maka kemudian diadakanlah pemilihan lurah. Pada tahun 1918 tersebut bernama Nyaman Kartodiharjo. Sosok inilah yang kemudian terpilih untuk menjabat sebagai lurah di Desa Galak. Kepala desa yang terpilih pertama sejak peristiwa penggabungan dua desa ini menjabat sampai dengan tahun 1946. Sebagai sebuah desa yang berada di pinggiran kota, fasilitas pendidikan yang ada di Desa Galak Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo ini tergolong lengkap. Mulai dari Taman Pendidikan Kanak-kanak atau TK, kemudian SD. Untuk SD dahulu kala ada 2 SD yang ada di tempat ini, SD Negeri dan SD Impres. Namun saat ini tinggal 1 SD saja. Di samping itu juga ada Madrasah Diniyah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pondok Darul Fatah. Ini berada di Desa Terpatih, Dusun Terpatih maksud kami. Di samping itu ada 1 sekolah menengah umum atau SMA Galak. Kemudian ada lagi 1 SMK yang saat ini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tak hanya bidang pendidikan, dunia seni budaya juga berkembang pesat di desa ini. Tak kurang ada seni reok Ponorogo, seni gajah, kemudian juga seni jaranan dek. Desa Galak ini dihuni kurang lebih oleh 2.000 penduduk. Nah, dari jumlah kurang lebih 2.000 ini, mayoritas atau sebagian besar berprofesi atau berpekerjaan sebagai petani maupun petani penggarap. Ini masuk akal karena dari sekian banyak luasan Desa Galak ini banyak didominasi oleh persawahan. Nah, karena tadi sudah kita sebutkan bahwa Desa Galak ini merupakan gabungan dari 2 desa, yakni Desa Galak dan Desa Terpatih, maka yang unik dari desa ini adalah bengkok atau sawah olahan dari para perangkat desa, termasuk juga kepala desa pada beberapa tahun yang lalu, termasuk sebagai desa dengan bengkok yang paling luas di wilayah Kabupaten Ponorogo. Bagaimana tidak, untuk seorang pamong rata-rata mendapat sawah olahan atau bengkok kurang lebih 7 kotak bahkan lebih. Bisa dihitung sendiri bagaimana seorang carik maupun seorang kepala desa yang menjabat di Desa Galak ini seluas apa bidang garapan atau sawah bengkok olahannya. Oke lor, ini vlog kita kali ini Desa Galak, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Sedikit yang kita sampaikan, semoga menjadi wawasan bagi dulur-dulur semuanya yang ada di kawasan Galak ini terutama ya, ataupun juga dulur Galak yang sudah tidak tinggal lagi di Desa Galak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.